Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Arade Afril Satyatama, dan kedua teman saya, Arifah Dwi Widyastuti dan Mutia Naswa Syafira. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel yang kami buat yang berjudul Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Trigonometri. Di sini saya akan membacakan mengenai abstrak dari artikel tersebut. Matematika adalah ilmu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk pelajaran yang sulit untuk dipahami sekaligus momok bagi siswa. Maka dari itu, metode yang tepat berperan penting terhadap pemahaman siswa supaya mereka lebih mudah memahami materi dalam pelajaran matematika dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan komunikasi matematis melalui 4 indikator, yaitu kemampuan pemahaman mekanikal, kemampuan pemahaman induktif, kemampuan pemahaman rasional, dan kemampuan pemahaman intuitif. Kemampuan pemahaman intuitif berhasil mengalami kenaikan yang signifikan dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa pada pembelajaran trigonometri sebelum pretest adalah 50, nilai rata-rata siswa setelah pretest yaitu sebesar 71, dan nilai rata-rata siswa ketika post-test adalah 91,7. Pada penelitian ini, penguji telah berhasil membuat siswa menjadi paham dalam menyelesaikan masalah secara sistematis pada persoalan matematika yang disajikan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Matematika merupakan ilmu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga membuat siswa menjadi kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Hal inilah yang membuat pola pikir siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit dipahami, dan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siswa. Maka dari itu, metode yang tepat berperan sangat penting dalam pemahaman siswa supaya mereka menjadi lebih mudah dalam mempelajari materinya. Kemampuan pemahaman dalam matematika adalah hal yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan matematika. Kemampuan pemahaman matematis sangat penting bagi siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan persoalan matematika. Salah satunya dalam materi trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu bab yang dianggap sulit bagi kebanyakan siswa. Kemampuan pemahaman siswa di kelas pun dalam menyelesaikan materi trigonometri masih dianggap sangat rendah. Walaupun demikian, penerapan dalam materi trigonometri sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa diharuskan dapat mengasah kemampuan pemahaman matematis mereka agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan trigonometri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman matematis siswa dalam persoalan trigonometri berdasarkan kemampuan matematika level rendah, kemampuan matematika level sedang, dan kemampuan matematika level tinggi. Metode merupakan suatu jalan yang harus ditempuh agar tercapainya sebuah tujuan di dalam penelitian. Di penelitian ini, kami menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menganalisis suatu fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian, untuk tahapan deskripsi kualitatif, yang pertama ada mengangkat permasalahan, kemudian yang kedua merumuskan pertanyaan, ketiga mengumpulkan data yang relevan,
Kemudian yang keempat, melakukan analisis data, dan yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini kami mengangkat permasalahan yaitu kesalahan siswa dalam menjawab soal permasalahan komunikasi pada materi trigonometri. Pokok penelitian ini adalah kelas 8A dengan jumlah 42 orang siswa. Kemudian yang pertama yaitu ada soal pemahaman rasional terkait persamaan geometri. Nilai sebelum pretest dilaksanakan yaitu 50, kemudian nilai pretest yaitu 75, dan nilai posttest atau nilai akhir dari ujian tersebut adalah 89, sehingga dikalkulasi atau dirata-rata yaitu 71,3. Kemudian soal kedua adalah soal pemahaman intuitif terkait persamaan trigonometri. Nilai sebelum pretest diperoleh 55, kemudian nilai pretest 60, dan nilai posttest yaitu 91, dengan rata-rata 68,7. Kemudian soal yang ketiga yaitu mengetes atau mengidentifikasi jawaban terkait persamaan trigonometri. Nilai sebelum pretest yaitu 45, kemudian nilai pretest itu ada 78, nilai posttest yaitu 95, sehingga ditotal dengan rata-rata 72,7. Nilai sebelum pretest merupakan nilai dengan kategori rendah. Kemudian nilai pretest dapat dikatakan dengan kategori sedang. Sedangkan nilai posttest yaitu dapat dikategorikan dengan nilai sangat tinggi. Mengapa? Karena di sini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian untuk menilai rata-rata dari soal pemahaman rasional terkait persamaan trigonometri, kemudian pemahaman intuitif terkait persamaan trigonometri, dan mengidentifikasi jawaban terkait persamaan trigonometri, ini dapat dikatakan sedang. Nilai rata-rata pretest pada siswi kelas 8A pada penelitian ini sebesar 75, pada penelitian kedua sebesar 60, dan pada penelitian ketiga atau terakhir yaitu posttest terdapat 78. Maka dapat dikatakan ini homogen. Jika diperhatikan, maka nilai sebelum pretest hingga dengan nilai posttest mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa terkait materi trigonometri, maka akan dilakukan pretest dan posttest, yaitu dengan menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu mode pembelajaran yang akan digunakan, dan yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu kemampuan siswa dalam memahami dan juga menyelesaikan masalah matematis melalui komunikasi. Pretest merupakan tes awal yang digunakan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman siswa terkait materi yang telah diberikan. Tujuan pretest ialah untuk memotivasi siswa dalam mencapai nilai yang maksimal dan kesiapan untuk menempuh ujian tengah semester atau ujian akhir semester, serta meningkatkan perkembangan kognitif. Menurut Ani Sujino dapat dikatakan posttest adalah tes akhir untuk mengukur pencapaian keberhasilan siswa dalam belajar. Artinya nilai posttest ini merupakan nilai poin atau poin penting apakah siswa sudah paham atau belum, sampai di mana kepahaman siswa tersebut. Dengan melakukan pretest dan posttest, guru dapat mengetahui dan juga mengevaluasi ketika mengajar, tidak hanya berfokus pada kurikulum, melainkan dengan materi yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru harus mampu untuk memiliki model pembelajaran, gaya pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang baru daripada yang metode pembelajaran sebelumnya. Posttest dapat dikatakan berhasil jika 70% nilai atau pencapaian siswa itu melebihi hasil yang diinginkan, maka dapat dikatakan materi tersebut berhasil disampaikan dan bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Akan tetapi,
Jika 70% dari siswa yang terdapat dalam kelas tersebut memperoleh hasil yang kurang maksimal atau yang tidak diharapkan, maka materi tersebut wajib untuk disampaikan kembali dengan metode gaya pembelajaran dan juga model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Data yang diperoleh dari tabel 1, penelitian menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman mekanikal, yang kedua kemampuan pemahaman induktif, yang ketiga kemampuan pemahaman rasional, yang keempat kemampuan pemahaman intuitif. Penelitian ini berhasil mendapatkan data terkait tingkat pemahaman analisis siswa dalam pembelajaran trigonometri. Untuk rumusnya, keberhasilan penguasaan kelas sama dengan rata-rata skor jawaban siswa dibagi skor maksimal ideal. Untuk interpretasi tingkat penguasaan, yaitu 0,8 sampai dengan 1 itu sangat baik, 0,65 sampai 0,8 itu baik, 0,5 sampai dengan 0,65 itu cukup, 0,3 sampai dengan 0,5 itu kurang, 0 sampai dengan 0,30 itu sangat kurang. Dari rumus yang telah digunakan, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu untuk soal pemahaman rasional terkait persamaan trigonometri, untuk skor rata-ratanya adalah 71,3. Untuk skor maksimalnya adalah 100, tingkat penguasaannya adalah 0,71, maka keterangannya adalah baik. Untuk yang kedua yaitu soal pemahaman intuitif terkait persamaan trigonometri. Untuk skor rata-ratanya adalah 68,7, untuk skor maksimalnya adalah 100, untuk tingkat penguasaannya adalah 0,68. Untuk keterangannya baik. Untuk yang selanjutnya nomor 3 yaitu tes mengidentifikasi jawaban terkait persamaan trigonometri. Untuk skor rata-ratanya adalah 72,7. Untuk skor maksimalnya adalah 100, untuk tingkat penguasaannya adalah 0,72, dan untuk keterangannya adalah baik. Kami yaitu dengan menggunakan 4 indikator, kemampuan pemahaman mekanikal, kemampuan pemahaman induktif, kemampuan pemahaman rasional, dan kemampuan pemahaman intuitif. Dapat disimpulkan dari data bahwa kemampuan pemahaman intuitif berhasil mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu rata-rata nilai siswa dalam pembelajaran trigonometri sebelum pretest adalah 50, rata-rata nilai siswa ketika pretest sebesar 71, dan rata-rata nilai siswa ketika post-test adalah 91,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan yaitu pembelajaran menggunakan pretest, post-test mengalami peningkatan dalam kemampuan pembelajaran matematis siswa. Pada daftar pustaka kami menggunakan 13 artikel, jurnal, dan website di dalamnya, yaitu tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan trigonometri yang baik dan benar. Hal ini sudah sesuai dengan penulisan ini sudah sesuai dengan KBBI yang ada. Kemudian kami juga sudah merujuk dengan artikel atau jurnal 10 tahun terakhir, yaitu minimal di sini ada 2000 tahun 2014. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.